warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Puput Sri Sukmana. Nah, saya dari kelas BKI 5A. Dalam video kali ini saya akan membahas apa ya? Sebenarnya sama seperti video-video sebelumnya, saya juga kali ini akan membahas bagaimana kuliahan teknik produksi film ini berlangsung, serta saya juga akan membahas materi yang saya dapatkan pada pertemuan ketiga minggu kemarin. Oke, langsung saja ya, jangan lupa simak penjelasan dan video saya berikut ini. Nah, jadi teman-teman, pada mata kuliah teknik produksi film pertemuan kemarin, yaitu pertemuan ketiga, itu adalah bagian presentasi kelompok pertama. Nah, jadi pada minggu kemarin kelompok pertama ini menjelaskan makalah, menjelaskan PowerPoint, yaitu yang berjudul film sebagai media komunikasi massa, pengertian film, jenis-jenis film, dan juga perkembangan film baik itu di dunia maupun di Indonesia. Nah, setelah kelompok 1 selesai mempresentasikan makalahnya, kemudian dibukalah sesi tanya jawab. Nah, ada beberapa mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, dan kelompok 1 pun sangat bagus dalam menjawab pertanyaannya. Nah, setelah itu semua selesai dilakukan, kemudian Bapak dosen pengampu juga menyampaikan beberapa tanggapan dan juga beberapa saran agar makalahnya bisa diperbaiki dengan lebih sempurna lagi. Nah, jadi teman-teman, selain itu, saya juga dalam video ini akan menyampaikan apa sih yang saya dapatkan dalam pertemuan ketiga mata kuliah teknik produksi film ini, materi apa yang saya pahami. Oke. Jadi teman-teman, film ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan media komunikasi massa yang mampu membentuk opini publik, teman-teman. Seperti menyampaikan pesan, bahkan menjadi alat pendidikan dan diplomasi budaya. Pembahasan pertama itu mengenai pengertian film. Jadi, film adalah karya seni audiovisual yang menggabungkan gambar bergerak, suara, cerita, dan simbol. Menurut Undang-Undang Perfilman, film ini berfungsi sebagai media komunikasi, pendidikan, hiburan, dan juga pengembangan budaya bangsa. Nah, ada beberapa unsur penting yang meliputi film. Yang pertama ada alur cerita, tokoh, konflik, sinematografi, musik, editing, dan nilai budaya. Nah, pembahasan kedua yaitu mengenai film sebagai media komunikasi massa. Jadi teman-teman, film ini berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, persuasi, sekaligus hiburan. Karena sifatnya ini audiovisual, jadi film ini bisa menyampaikan pesan dengan cepat dan juga secara emosional gitu. Contoh nyata seperti film digunakan dalam kampanye sosial, pendidikan, karakter, bahkan menjadi media diplomasi antar bangsa. Penjelasan ketiga mengenai film sebagai realitas sosial dan imajinasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai film sebagai realitas. Jadi teman-teman, film sebagai realitas mempresentasikan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti Joker yang menggambarkan isu kesehatan mental. Lalu ada Laskar Pelangi yang menyoroti pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua, saya akan bahas tentang film sebagai sosial. Jadi, film ini dapat memperkuat atau menentang stereotip masyarakat. Misalnya, film The Help yang mengangkat isu rasial. Yang ketiga, ada film sebagai imajinasi. Jadi, film ini membuka ruang untuk eksplorasi ide di luar batas kenyataan, seperti Inception atau Life of Pi. Nah, selain itu, film juga menjadi media pendidikan dan transformasi sosial, seperti film Freedom Writers dan Tanah Mama misalnya. Itu berhasil menginspirasi perubahan dan cara pandang masyarakat. Nah, selain itu teman-teman, pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis film. Nah, seperti sebenarnya ini tuh sudah saya bahas pada video kemarin, tetapi saya akan menjelaskan sedikit lagi ya, karena di makalah kelompok 1 juga ada penjelasan mengenai jenis-jenis film. Nah, jadi teman-teman, film ini dibagi menjadi ada dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Selain itu, ada juga berbagai genre, yaitu ada drama, komedi, horor, aksi, fantasi, musikal, perang, petualangan, kriminal, dan romantis. Genre inilah yang membuat film semakin variatif dan dekat dengan kehidupan penontonnya. Nah, pembahasan selanjutnya ada sejarah perkembangan film.
Jadi yang pertama di dunia dulu ya. Jadi teman-teman, sejarah di dunia. Nah, film ini bermula dari penemuan kamera obscura, lalu berkembang dengan adanya film karya Lumrah Bersaudara pada tahun 1895. Nah, dari yang awalnya film ini tidak ada suara hitam putih, berkembanglah menjadi film berwarna, bersuara hingga era digital dan streaming seperti sekarang. Selanjutnya, perkembangan film di Indonesia. Jadi, film pertama ada Lutung Sarung pada tahun 1926. Kemudian, teman-teman, ada film Darah dan Doa karya Usmar Ismail pada tahun 1950 yang dianggap sebagai film nasional pertama. Nah, selain itu, pada masa Orde Baru, ada film dipakai sebagai alat propaganda nasionalisme. Kini, film Indonesia ini sudah semakin maju dan juga telah banyak diputar di festival internasional dan tetap mengangkat nilai sosial serta budaya bangsa. Jadi teman-teman, kesimpulannya, film adalah produksi budaya yang kompleks. Ia bukan hanya hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi massa, alat pendidikan, dan sarana transformasi sosial. Jadi, film juga membentuk identitas bangsa, melestarikan nilai budaya, serta menjadi media diplomasi global. Karena itu teman-teman, memahami film berarti juga memahami dinamika sosial, budaya, ideologi di masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam video pertemuan ketiga kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.